Selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282 8063 dari kelas A. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis regresi dan juga korelasi. Analisis regresi dan korelasi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dan satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi. Tujuannya adalah untuk memahami dan memodelkan bagaimana perubahan dalam variabel ini independen mempengaruhi variabel dependen. Metode ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya untuk memprediksi atau menjelaskan fenomena yang diamati. Jenis-jenis regresi. Ada beberapa jenis regresi yang umum diantaranya adalah yang pertama, regresi linear. Ini adalah jenis regresi yang paling umum di mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dijelaskan dengan garis lurus. Regresi logistik digunakan ketika variabel independen adalah biner atau hanya memiliki dua nilai. Ini digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga, itu regresi polinomial, yang dimana menggunakan fungsi polinomial atau misalnya kuadrat atau kubik untuk menyelesaikan data yang tidak berbentuk garis lurus. Yang keempat, yaitu regresi Ridge dan Lasso. Jenis regresi yang digunakan untuk menangani masalah multikolinearitas dan overfitting dengan memasukkan regulasi ke dalam model. Yang kelima, yaitu regresi non-parametrik. Metode regresi yang tidak tergantung pada asumsi tentang bentuk fungsional, hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keenam, regresi kuantil, yang dimana menyediakan estimasi yang lebih stabil untuk berbagai kuantil dari distribusi variabel dependen. Setiap jenis regresi memiliki kegunaan dan asumsi tersendiri yang tergantung pada sifat data yang akan diamati dan juga tujuan analisisnya. Kemudian, apa sih itu model regresi? Model regresi adalah representasi matematis dari hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen yang ingin diprediksi. Model ini digunakan untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan dalam variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Model regresi umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis seperti Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ditambah beta 2x 2 tambah sampai dengan beta nxn ditambah variasional sama dengan beta 0 ditambah beta 1 di X ditambah beta 2 dikali 2 ditambah sampai beta nxn. Yang dimana YY adalah variabel dependen. X1, X2 sampai dengan XNX. 1, X2 sampai dengan XN adalah variabel independen. Beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta N, beta 0, B1, B2 sampai dengan beta N adalah koefisien regresi yang menentukan suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang dimana garis miring Previous Close adalah kesalahan acak. Tergantung pada jenis regresi yang digunakan, model regresi dapat bervariasi dalam kompleksitasnya. Misalnya dalam regresi linear sederhana hanya ada satu variabel independen, sedangkan dalam regresi multilinear ada lebih dari satu variabel independen. Model regresi juga dapat disesuaikan dengan menggunakan teknik seperti regresi polinomial, regresi logistik. Regresi juga dapat disesuaikan dengan menggunakan teknik seperti regresi polinomial, regresi logistik, dan juga lainnya. Atau regresi non-parametrik tergantung pada karakteristik data yang diamati dan tujuan analisisnya. Analisis regresi. Analisis regresi memiliki banyak penerapannya dalam ilmu kelautan. Pengaruh variabel lingkungan terhadap kondisi laut, analisis regresi dapat digunakan untuk memahami bagaimana variabel lingkungan seperti suhu, air, salinitas, keasaman, dan kadar oksigen mempengaruhi kondisi laut seperti distribusi spesies,
pertumbuhan plankton, atau perubahan suhu permukaan laut. Pengaruh variabel geografis terhadap perubahan ekosistem laut, regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi bagaimana faktor-faktor geografis seperti kedalaman laut, topografi dasar laut, atau jarak ke garis pantai mempengaruhi keberagaman ekosistem laut dan distribusi spesies. Pemodelan populasi ikan, analisis regresi dapat digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi ikan dan memprediksi perubahan populasi seiring dengan faktor-faktor seperti tingkat penangkapan, kondisi lingkungan, dan upaya konservasi. Prediksi pencemaran laut, regresi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, polusi perkapalan, dengan tingkat pencemaran laut di wilayah tertentu. Pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem laut, analisis regresi dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan iklim seperti pemanasan global dan peningkatan asam laut terhadap kelangsungan hidup spesies laut dan struktur ekosistem. Dengan menggunakan analisis regresi, para ilmuwan kelautan dapat memahami kompleksitas interaksi dalam lingkungan laut dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen sumber daya laut dan konservasi. Jenis korelasi. Terdapat beberapa jenis korelasi yang umum digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel. Yang pertama, korelasi Pearson. Mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik, ini cocok untuk data yang terdistribusi normal dan memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi Spearman. Mengukur hubungan monoton antara dua variabel, ini lebih sesuai untuk data yang tidak terdistribusi normal atau memiliki skala ordinal. Yang ketiga, korelasi Kendall. Mirip dengan korelasi Spearman, tapi mengukur hubungan ordinal antara variabel-variabel. Ini berguna ketika data diurutkan dalam kategori atau tingkatan. Yang keempat, korelasi biserial. Mengukur hubungan antara satu variabel biner dan satu variabel numerik. Yang kelima, yaitu korelasi tetrakorik, digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel biner. Yang keenam, korelasi Pi, khusus untuk mengukur hubungan antara dua variabel biner yang memiliki dua kategori masing-masing. Setiap jenis korelasi memiliki asumsi dan kegunaan yang berbeda tergantung pada jenis data yang diamati dan tujuan analisisnya. Pengukuran kekuatan dan arah korelasi yang dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi yang dihasilkan dari analisis korelasi. Berikut adalah cara menginterpretasikan kekuatan dan arah korelasi. Kekuatan korelasi. Kekuatan korelasi mengidentifikasikan beberapa erat hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi mendekati 1 atau min 1 menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Sementara nilai korelasi mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lebih lemah. Nilai korelasi 1 atau min 1 merupakan korelasi sempurna. Semakin mendekati 1 atau min 1, semakin kuat korelasinya. Nilai korelasi antara 0,7 dan 0,9 atau min 0,7 dan min 0,9 merupakan korelasi kuat. Nilai korelasi antara 0,3 dan 0,7 atau min 0,3 dan min 0,7 merupakan korelasi sedang. Nilai korelasi antara 0 dan 0,3 atau 0 dan min 0,3 merupakan korelasi lemah. Arah korelasi atau arah korelasi menunjukkan apakah hubungan antara dua variabel positif atau negatif. Korelasi positif merupakan ketika satu variabel naik, variabel lainnya juga cenderung naik, ditandai dengan nilai korelasi positif di antara 0 dan 1. Korelasi negatif ketika satu variabel naik, variabel lainnya cenderung turun, ditandai dengan nilai korelasi negatif di antara min 1 dan 0. Korelasi 0 tidak ada hubungan linear atau antara variabel. Dengan memahami kekuatan dan arah korelasi, Anda dapat mengetahui seberapa besar dan bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang akan diamati. Sekian hasil presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Udah. Di video kali ini saya akan menjelaskan data-data yang sudah diberikan dan akan mengerjakannya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu
kita klik file, terus ke options, kita klik add ins, kemudian analysis toolbox, terus pilih manage Excel add-ins, terus di go, terus dicentang analisis toolbox-nya, terus di OK. Terus kita pergi ke data. Setelah itu data analisis. Kemudian kita cari regressions. Terus kita klik OK. Terus di Y-nya kita blok presentasi kematian ikan. Kemudian di input extremes-nya kita blok konsentrasi logam berat. Kemudian kita klik centang labels. Kemudian output range dicentang juga. Kemudian tanda panahnya atas pilih tempat kosong. Kemudian kita pilih di bagian H. Setelah itu klik OK. Tanda panahnya. Terus kita klik OK. Kemudian sudah terdapat hasil summary output-nya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus menjawab pertanyaan gimana? Bentar. Bilang lagi. Setelah itu, kemudian kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Ada 3 soal. Dan kita akan mengerjakannya. Sama dengan 15,31 itu didapatkan dari intercept yang pertama yang ada di sini. Kemudian B dilakukan hal yang sama dengan 20,89 yang didapat dari konsentrasi yang ada di atas ini. 89. Kemudian kita menghitung Y sama dengan 15,31 ditambah 20 di koma 89 X. Ini adalah hasil dari nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2-nya, yaitu dengan soal hitunglah nilai Y jika konsentrasi logam berat adalah 3,3 mg per liter dan 3,5 mg per liter, yang dimana caranya itu sama dengan seperti kita tulis dahulu. Diketahui A sama dengan 15,31 kemudian B-nya sama dengan 20,89, kemudian X-nya sama dengan 3,33. Kenapa 3,3? Karena yang ditanya pertama di awal ini adalah 3,3 mg per liter. Terus kita dapat mengerjakannya dengan sama dengan ditambah itu sama dengan A sama dengan ditambah buka kurung B-nya dikali dengan X-nya, kemudian tutup kurung,
Setelah itu di-enter, dan didapatkan hasil 84,247. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk 3,5 mg per liter. Kita lakukan hal yang sama untuk di bagian B-nya. Di sini kita ganti X-nya 3,5. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan penjumlahan. Sama dengan A ditambah buka kurung B dikali X. Kemudian tutup kurung, setelah itu di-enter. Dan kita dapat menghasilkan jumlahnya itu di 88,425. Kemudian dengan soal terakhir yaitu hitung nilai korelasi atau R. Yang dimana kita tidak usah mencarinya lagi karena seperti yang sudah kita ketahui, di soal kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu di bagian R square ini yang dimana hasilnya itu 0,96652. Jadi kita tinggal menaruh tanda jawaban di nomor 3 di bagian ini. Ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Sekian dari pemaparan materi. Dari penjelasan ini mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dengan data yang sudah diberikan. Saya minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dalam penjelasan materi yang saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.